ya nuhun. Tidaknya dia ngobrol sama laki, nggak bisa. Jadi ayah tujuan. Belum ada mau musik, kami biasa dianggo leres-leres lagu Sunda. Jadinya, peralatan nanti ayah, terus akhirnya ngemut, ada mau alat, kalau tahun suara, kira rangkung 16 tahun, ini hasilnya pada tahun 82. Gitar itu datang ke sini kan dibawa oleh seorang karyawan saya yang dulu bekerja awal mula kita mulai bikin gitar. Kemudian dia berbicara mengenai dulu pada saat Pak Mahyar almarhum masih mengajar dan meneliti gitar itu. Nah, salah satu karyawan saya ini bicara mengenai dia yang membuat gitarnya. Salah satu pembuat gitarnya masih ada waktu itu di tempat saya. Why not nggak kita coba untuk kita kembangkan. Nah, jadi kita coba untuk kita buat kopinya, tapi dengan eksplorasi yang dilakukan itu ternyata mandek. Yang bisa berjalan terus sampai membuahkan hasil, sampai ada tulisan, sampai ada sesuatu yang diteruskan itu hanya Pak Agus yang meneruskan betul-betul serius dan sampai ada hasilnya. Nah, sebenarnya kalau untuk 17 nada itu sendiri penelitiannya hanya sampai di Profesor Mahyar tadi ya. Pernah menjabarkan sistem berbagai musik ini, dan sistem musik Raden Mahyar itu malah justru ya dia memiliki nilai universal. Ternyata apa? Dia menemukan chordnya piano. Pernah saya kasih naskah? Belum. Nah ini saya kasih. Ini ini. Nah ini rumus-rumus mengenai anunya pemikiran Raden Mahyar. Jadi katakan dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pythagoras ya, maka kita tahu ya bahwa teori Pythagoras tentang seni itu karena ketahuannya itu setelah meninggal. Jadi artinya didokumentasikannya. Ketika Mahyar ya, kita tahu bahwa Pythagoras itu nggak pernah nulis, sehingga catatannya nggak pernah. Tapi dia ketika menerangkan itu meyakinkan gitu, sehingga muridnya hafal terus. Dan baru zaman Plato itu ditulis. Dan ada tulisan itu baru ditulis orang adalah setelah 2000 tahun kemudian. Nah itu ada ceritanya di sini. Itu lah Raden Mahyar juga gitu. Ada banyak hal yang dia tidak mengungkap. Tapi nanti putranya Raden Margana itu mengungkap ke saya setelah bapaknya meninggal. Bukan 3 tahun sebelum meninggal. Nah, tinggal membaca, saja kan berkerumun. Kan tiap orang soalnya beda, itu kan. Nah ini kan sudah biasanya kan saya fotokopi kecil-kecil saya bagikan Pak. Tapi sekali ini saya coba cara lain, ini dibikin juga besar. Nah, gitu. Kan membaca itu lebih mudah Pak. Waduh, aku dari gue lawan Agus. Kamu gimana?
Assalamualaikum. Bu, punten. Waduh, Halo, Bapak. Jauh ya. Alhamdulillah. Ujung-ujung jangan dulu Pak. Ah. Nanti saya beres. Ya, enggak. Banyak kita. Sini Gus. Ini. Ya, silakan. Ini Oh, dongeng mengenai Pak Pak. oh iya. Bisa saya Pak. Ini luar biasa Gus. Jadi jaraknya berarti itu lebih rapat. Ya, yang depan aja, yang batasan. Nah itu. Jadi kelebihan, artinya teori Pak Magian itu luar biasa dan dia bisa untuk sebagai satu pisau kupas yang sangat tajam untuk membedah musik-musik Iya. asing, termasuk musik Afrika. Iya. Bapak udah komunikasi lagi sama Mariko-nya Pak? Saya belum, karena saya ingin nanya ya, karena dia adalah tesis, Iya. maka Iya. lawannya juga harus Iya, bertesis gitu loh. Betul. Harus seimbang. Tapi dia tesis juga sepertinya tanggung Pak, nggak ngerti benar. Enggak ngerti benar Iya, dia saya yakin gitu. dia mendapatkan informasi Dari cerita. dari orang-orang yang bingung. Ya asumsi kan seperti itu. Saya main ke rumah kawan, tapi ternyata di rumahnya itu ada kecapi. Nah di situ ya tanpa disengaja ngobrol mengalir aja bertanya tentang lagu, tentang ini. Dan situ terungkap lagi ingin bermain menghafal lagu Sunda, tapi tidak lewat kecapi, lewat gitar. Terus temen nanya, apa kesulitannya? Ya lagu-lagu, pola lagu. Nah dari situ, nah dia ada tahu beberapa repertoar, mencoba memperkenalkan. Nah, kenapa saat itu nggak bisa dimainkan para salendro? Nah, ternyata menurut para seniman nggak akan dapat masalah itu. Dan dengan gitar 12 nada itu ada yang kurang pas. Tapi di saat itu saya pernah membaca literatur bahwa ada seorang musikolog Raden Mahya, dan itu punya karya-karya besar, diantaranya Ki Pembayun dan sebuah gitar 17 yang disebut. Saat itu bagaimana caranya saya ingin mendapatkan gitar itu loncat ke 17 nadanya, awalnya dari situ. Sebelumnya saya telah mempelajari lagu-lagu ya karawitan Sunda, diantaranya ya lagu-lagu tumbang Sunda yang berwanda Panambi, terus wanda Dedegungan. Nah, mungkin dengan berbekal itu ya saya bersyukur bisa membuka gitar 17 nada ini. Serian bayar juga kita sederhana naonnya gitu. Biasa ngalagu ka dia? Oh, jangan ka Cisaranten deh. Tapi kalau masih rumah tuh bukan ya kanalnya. Kemana ya bengkel, pengkeren bengkel.
Berapa bayar teh? Mama biasangan. Kemudian mah kapan bisa 10 tahun. Keras. Iya. Pernah 10 tahun dia kena. Sesuai bongkaran buku nama. Saya dapat anak praktek. Iya. Gimana cicingnya teh? Dari pintas mah. Soalnya wajar-wajar. Iya, wajar-wajar. Mana ya yang unggul. Ya kan di sekolah ya bukti emang kan Pak. Itu kan. Ketika saya ajar mencoba teori Pak Makar gimana? Oh, pas kalian kok jadinya sudah bersemangat rame-rame kehidupan berburu. Lewat itu gimana itu? Wah, gembira itu. Ketika saya suruh Iya Pak, yang bikin saya kuliah juga salah satunya waktu saya semester awal sama waktu kuliah. Saya mengenal gitar itu tahun 2005 masuk di sini Pak ya. 2005 cuma saya dipinjemin 1 bulan Pak gitu. Dan tidak memahami masuk kuliah Bapak. Mungkin saya sering ngomong ke Bapak dan Bapak lupa mungkin. Sampai sekarang tuh sangat yakin bahwa ini bisa dimainkan, akhirnya ketemu Pak Agus. sebenarnya beliau itu kan ingin memperlihatkan kaitan antara ras Madura, ras Agung, kemudian dengan ras lain. Yang paling mengagumkan bagi saya adalah sikap beliau ketika muridnya berbuat kesalahan, yaitu Profesor Jabtun itu kan berguru mengenai hisab nada, pelok dulu serahkan itu. Dan kemudian Profesor Jabtun membuat teori bahwa caranya musik ini adalah jenisnya itu dari Cina, tapi cara pembuktinya adalah frekuensi dibandingkan frekuensi. Itu jasa salah gitu. Tapi Pak Makar cara mengingatkannya sangat bijak. Jadi beliau tidak mau menyerang frontal dan memperlakukan Jabtun, tapi beliau malah cara melapak beda. Buku Mario Sasaki yaitu dia mendapatkan informasinya kurang jelas. Ya, dalam bukunya disebutkan dia teori Mahyar, membaca ya teori-teorinya. Cuman di sini mungkin dia itu tidak pernah mendengar audionya 17 nada itu seperti apa. Mungkin narasumbernya ke seniman langsung, nah, mungkin wilayah seniman, wilayah penjelasan teori musik atau teori Mahyar. Nah itu bisa jadi kurang informasi. Itu sepertinya diasumsikan. Nah dalam mengasumsikannya ini sepertinya ya terkesan menyudutkan. Seandainya dia tahu keberadaan 17 nada ini tidak akan seperti itu. Nah kalau dalam gitaran Mahyar tidak usah pakai tanda-tanda apa-apa lagi, udah jelas semuanya terdokumentasi. Saya yakin mereka belum sepaham Raden Mahyar, pemahaman dalam bidang musikalnya ya, terutama Raden Mahyar kalau menurut literatur pahamnya bukan ilmu musik aja, dia paham ilmu bangunan musik, paham ilmu fisika, paham pengetahuannya itu, filosofinya paham, dan gamelannya itu digudangkan setelah masuk gudang itu lenyap. Gudang di mana Pak? Gedung Sate ya. Itu lenyap pada tahun 1980. Jadi semangat alternatif. Jadi yang sangat menyebutkan apa? Itu gamelan Pabean itu gamelan 17 nada yang benar-benar bisa menjelaskan ke dunia luar betapa hebatnya, betapa kaya rayanya, betapa kreatifnya lagunya.
itu jurusan berikutnya hilang ya kan? Hilang itu karena ketidakdewasaan aja tiba-tiba karena nggak senang tabuhnya susah begitu masuk gudang ya diambilin satu-satu gimana caranya gitu